Kalau memang tidak kooperatif pimpinan, demi kepentingan membela rakyat dan memberi pelajaran bahwa tidak ada satu kelompok yang bisa ngatur negara ini, saya usulkan kita pansus. Ya, kita usulkan kita pansus Meikarta. Karena ini bentuk penzoliman yang luar biasa. Bayangkan konsumen yang membeli, menyicil dan menuntut hak mereka, lalu mereka malah dituntut balik. Sejak tahun 2017, masyarakat Indonesia sudah akrab dengan tagline Kota Impian dari iklan-iklan masif Meikarta di berbagai media. Sayangnya, hingga kini proyek Meikarta tak kunjung terrealisasi alias mangkrak dan menimbulkan kisruh antara pembeli dan pengembang proyek. DPR RI ikut geram dan jengah mendengar aduan para konsumen Meikarta yang dirugikan dan justru digugat perdata senilai 56 miliar rupiah oleh pengembang proyek PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU. Tak hanya itu, PT MSU pun mangkir saat Komisi 6 DPR RI ingin mendengar kejelasan kasus ini. Komisi 6 DPR RI langsung mengusulkan rapat gabungan dan memanggil Kepala BKPM atau Kementerian Investasi sebagai penanggung jawab perizinan beserta Komisi 3 DPR untuk mengecek kasus hukumnya serta Komisi 11 DPR RI sebagai mitra BI dan OJK karena ada keterlibatan Bank Nobu yang juga ikut menggugat para korban. Sebelumnya, Komunitas Peduli Konsumen Meikarta datang ke gedung DPR meminta audiensi kepada Komisi 5 DPR RI. DPR RI pun tidak diam dan secara tegas akan segera berdiskusi dengan Kementerian PUPR. Himbauan kami kepada Meikarta tentu ya sebagai wakil rakyat, saya minta Meikarta perjelas persoalan ini, kemudian selesaikan masalahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan ngumpulin uang rakyat, terus barangnya nggak ada, ngorbanin rakyat banyak. Ini nggak benar bisnis seperti ini. Menurut saya cara kerja Meikarta kalau seperti ini ya, sampai orang datang ke sini mengadu, memalukan. Catat, memalukan. Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Aib Mulyana menegaskan bahwa mereka ingin kejelasan dan pertanggungjawaban dari developer terkait nasib uang mereka dan memohon kepada DPR untuk segera usut PKPU Meikarta karena tidak mewakili suara korban. Jadi untuk Meikarta, refund adalah harga mati kami, Pak. Ya. Jadi kalau enggak refund, saya akan kejar terus sampai di mana, demikian. Ya. Terutama grup Lipo juga. Negara harus hadir dalam kasus Meikarta ini. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN harus memberikan perhatian serius terhadap tindak lanjut kasus ini. Mereka tuh korban loh. Mereka korban ketika mereka menuntut hak mereka, mereka malah digugat. Ini zolim. Dan negara tidak boleh membiarkan yang seperti ini. Negara tidak boleh membiarkan ada kezoliman untuk rakyatnya. Negara harus hadir, negara di situ, dan insya Allah kita anggota DPR RI juga akan melakukan namanya pengawasan, kontrol terhadap itu. DPR RI menganggap gugatan balik oleh PT MSU kepada korban sungguh tidak wajar. Karena seharusnya konsumen justru mendapat kejelasan dan tanggung jawab dari pihak PT MSU terkait uang yang telah dibayarkan. Namanya konsumen itu beli barang mestinya itu juga dapat barang, bukan kemudian yang didapat adalah kriminalisasi ya. Apalagi kemudian kalau dia yang dihukum, lah ini yang tidak masuk akal. Pasti ini akan diketawakan oleh dunia gitu loh. Ini hukum macam apa? Ada orang beli kok kemudian malah dia dikriminalisasi. Yang bisa dikriminalisasi ya pelaku kriminal, ya siapa ya yang menipu dong? Ya pengembangnya dong, ya Meikartanya dong. Itu akal sehat dan itu gak perlu orang pintar untuk bisa membuat kesimpulan yang seperti itu. Jika dibiarkan, kasus ini bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap dunia investasi dan properti di Indonesia. Kami sudah menerima keluhan dari beberapa masyarakat cukup banyak, bahkan ada yang seluruh gajinya digunakan untuk membeli aset di Meikarta. Rumahnya lama dijual gitu. Tetapi begitu rumahnya dijual, gajinya sudah
gunakan untuk pinjaman di perbankan, ternyata rumahnya tidak ada, gajinya sudah habis, unit yang di Meikarta ini tidak dia dapatkan. Sehingga ini selain aspek hukum, tapi juga harus ada keadilan secara sosial gitu. Jangan sampai Meikarta melakukan kezoliman terhadap konsumennya, tetapi pemerintah tidak berbuat gitu ya. Penyelesaian sekelumit kasus Meikarta harus dilakukan melalui pendekatan hukum oleh aparat penegak hukum, serta pengawasan kinerja pemerintah dalam hal izin dan ketegasan pemerintah kepada pengembang, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.